Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini adalah video kedua dari 3 seri pelaporan bendahara SPP sederhana. Bagian pertama adalah pembuatan Google Form semacam ini yang sudah kita buat kemarin, di mana isinya adalah kelas, kemudian nama siswa per kelas. Kemudian dilanjutkan dengan bagian pembayaran, di mana isinya adalah bulan dan jumlah nominal pembayarannya. Adapun pengoperasian formnya semacam ini, pertama kita memilih kelas dulu. Misal saya pilih kelas 4 Hasanuddin, kemudian klik berikutnya, lalu memilih nama siswanya. Nih, misal saya pilih Zaki, kemudian berikutnya kita pilih nama bulannya, yaitu bulan pembayarannya misal di bulan Juli, dan jumlahnya misal 75.000. Kita kirim ya, dan nanti hasilnya bisa kita lihat kalau kita cek dari sini. Apabila Anda belum bila kita cek dari sini, dari jawaban ini sudah ada 221 yang terakhir tadi Zaki, dan ini kalau kita klik lihat hasil responnya, ini munculnya adalah di sini. Oke, coba kita lihat yang baris ke 221 atas nama Zaki apakah sudah masuk. Ya, ini kelas 4 Hasanuddin yang tadi kita pilih, nama Zaki sudah masuk. Nah, bagian kedua dari video ini adalah pengolahan datanya yang ada di Google Sheet-nya. Di sini Anda bisa lihat di mana ada kolom A adalah timestamp, waktu penginputannya, kolom B adalah kelas yang kita pilih tadi, kemudian kolom C sampai dengan ke kolom Q. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang melakukan pembayaran SPP dan dia dikelompokkan per kelas-kelasnya. Jadi ini urutan kelasnya ya. Dari yang C ini berarti dia adalah kelas Raden Intan. Kalau kita lihat dari sini, kolom C adalah kelas Raden Intan, kolom D adalah Imam Bonjol, kolom E adalah RA Kartini. Nah, di sini ya, dan seterusnya. Biasanya sheet respon ini pada saat kita pertama kali buka namanya belum berupa respon ya, namanya masih form respon 1 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya rename, sudah saya ganti nama. Cara ganti namanya Anda bisa klik tanda segitiga ini, kemudian ganti nama, atau bisa juga Anda tekan klik kanan kemudian pilih ganti nama, sama saja ya. Pada video yang kedua ini kita akan membahas bagaimana pengolahan datanya. Nah, di sini saya memerlukan satu buah sheet lagi ya, saya tambahkan sheet. Kemudian sheet yang baru ini saya ganti nama menjadi rekap ya. Rekap begitu. Kemudian pada sheet rekap ini saya membutuhkan beberapa kolom yang akan saya ambil dari sheet respon. Yang pertama saya ambil adalah kolom kelas terlebih dahulu. Kolom kelas pada sheet respon adanya pada kolom B ya, ini ya. Jadi yang kolom B ini akan kita ambil semua dan kita letakkan ke dalam rekap. Tapi pengambilannya tidak menggunakan copy paste. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah rumus array formula supaya nanti apabila ada data update dia otomatis langsung masuk. Kalau copy paste kan tidak masuk, tidak mengupdate data, jadi harus mengcopy paste manual. Nah, di sini saya menggunakan array formula. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Array formula tampilkan urutan data yang diambil dari sheet respon, ada tanda petik ya, tanda petik, satu tanda petik, kemudian tanda seru yang ada di sheet respon pada kolom B. Oke, kita copy saja rumusnya, kemudian saya letakkan di sini, paste, kemudian kita ganti dulu ini karena ini teksnya berbeda nih. Nah, petik satu sehingga dia warnanya menjadi semacam oranye semacam ini, kemudian kita enter. Lihat hasilnya, dia sudah muncul kelasnya. Berikutnya kita akan mengelompokkan nama siswa yang tadinya terpencar-pencar dari kolom C sampai kolom Q, akan kita ambil dan kita kelompokkan di dalam kolom B saja. Namun sebelumnya karena rumus penjelasannya sedikit panjang, maka kita ngambil dulu di sini yang saya butuhkan adalah pada kolom C ini bulan dan nanti pada kolom E ini adalah jumlah. Kita lakukan terlebih dahulu untuk kedua kolom itu C dan E. Kita cek dulu pada kolom respon untuk bulan dan jumlah, yaitu ada di kolom R bulan dan jumlahnya ada di kolom S. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu array formula yang akan diambil dari sheet respon dari kolom R 1 sampai dengan R. Oke, begitu ya. Kita enter. Oke.
Dan di sini sudah muncul bulannya. Lalu pada kolom E saya butuh untuk jumlah SPP-nya. Di sini saya paste saja rumusnya, kemudian saya ganti ya. Jadi ini adalah kolom S dan di sini kolom S. Baik, saya enter. Oke, sudah muncul kelas, bulan, jumlah. Berikutnya sekarang kita akan mengoprek dulu untuk kolom B. Nah, kolom B ini adalah kolom nama siswa yang dikelompokkan. Dari tadinya terpencar-pencar, ini kita akan kelompokkan. Rumus yang digunakan adalah semacam ini. Rumus yang digunakan adalah rumus gabungan antara array formula dengan rumus if. Jadi if-nya nanti ada banyak, jadi if bertingkatnya. Nah, rumus if dasar adalah semacam ini. If kondisinya apa, kemudian jika benar maka munculkan apa. Misalnya saya munculkan benar, kalau dia salah munculkan apa, munculnya salah, misalnya semacam itu ya. Nah, kedua rumus ini kita gabungkan, jadi penulisannya adalah semacam ini, sama dengan array formula. Kemudian di sini if saya copy sampai dengan ketutup kurungnya, dia posisinya di sini. Nah, rumusnya semacam ini. Jika kondisi benar salah. Nah, kondisinya ini yang kita ganti. Kondisi benar salah ini yang kita ganti. Baik, nah maka pada kolom B ini karena dia belum ada judul kolomnya ya di kolom B, maka saya buatkan judul kolomnya juga menggunakan rumus. Maka rumus yang kita ketikkan di sini adalah kondisi yang kita maksud adalah jika A1 sampai dengan A, jika pada seluruh kolom A itu muncul ada teks yang namanya kelas, ada teks kelas, maka kalau benar ada teks kelas, munculkan hasilnya adalah judul kolom yang saya mau, yaitu nama lengkap. Oke, nama lengkap. Kalau tidak, maka munculkan hasilnya salah. Oke, jangan lupa tutup kurungnya ada dua. Di sini ada buka dan di sini tutup. Ini baru satu, maka kita tutup kurung sekali lagi, lalu enter. Nah, bisa Anda lihat hasilnya di sini ada nama lengkap dan ada salah. Karena dia kelas memenuhi syarat, maka muncul nama lengkap. Karena tidak memenuhi syarat, oh mohon maaf ini saya tadi salah pada bagian ini. Nah, harusnya begini. Itu ya. Nah, berikutnya adalah kita mengambil nama siswanya untuk kolom Raden Intan. Maka rumus ini kita copy lagi saja. Kita ngopinya dari depan if ini sampai ke sini. Nah, untuk mempermudah atau untuk memperjelas tampilan ini saya copy dulu ya. Ini rumus yang kita gunakan tadi. Masalah. Nah, ini saya copy saja. Ini saya copy sampai sini, sampai tutup kurung ya. Saya copy, lalu di bagian salah ini saya blok. Dan saya paste yang tadi kopiannya. Nah, di sini kita mulai memainkan if bertingkat untuk kondisi kedua. Kondisi kedua, kalau kondisi pertama tadi kan kelas, maka kondisi kedua di sini adalah kalau pada kolom A ada muncul tulisan huruf besar 1 Raden Intan, maka munculkan nama lengkap siswa. Nah, kebetulan nama lengkapnya kan terpencar dari kolom C sampai kolom Q, maka ini kita rubah. Kita rubah penulisannya sama seperti ini ya, hampir sama seperti respon. Kita ngambil dari mana? Respon. Ini saya copy, saya ambil dari sini. Nama lengkap, nah diganti menjadi respon, ambil dari kolom C sampai dengan ke kolom C juga. Jadi kita ambil dari seluruh isi kolom C yang ada di sheet respon. Oke, ini kita coba sekarang rumusnya. Kita ganti rumus tadi. Ini kita ganti. Oke, kita coba lihat hasilnya, kita enter. Nah, Anda bisa lihat di kolom Raden Intan sudah muncul nih Jahira, kemudian Adele. Nah, demikian seterusnya. Untuk tiap-tiap kelas kita tambahkan if dan sampai ke belakang. Maka rumus akhirnya adalah kira-kira akan semacam ini. Nah, ini rumusnya. Tadi yang pertama kelas nama lengkap, lalu kondisi kedua adalah Raden Intan, ambil dari respon C, lalu kondisi ketiga adalah kalau dia memang muncul ambil pada kolom D, dan demikian seterusnya. Itu ya, rumusnya sampai dengan ke kelas 6 Sudirman, ngambilnya dari kolom Q. Nah, apabila sudah, kita enter saja.
Oke, tunggu prosesnya, dan ini sudah muncul hasilnya. Kita lihat sampai row 200. Nah, di sini masih ada muncul nih salah. Ini kenapa hal ini demikian terjadi? Karena pada bagian akhir dari formula yang kita masukkan di situ masih muncul ada salah. Nah, ini nih. Maka ini supaya tidak muncul salah gitu tulisannya, kita hapus saja. Isinya hanya bagian air. Kalau dia salah, tidak memenuhi semua kondisi, hanya petik-petik, artinya kosongkan begitu ya. Oke, sekarang coba kita enter. Oke, Anda bisa lihat di sini yang tadi tulisannya salah-salah sekarang sudah hilang, kosong. Nah, lalu untuk kolom yang berikutnya yaitu kolom D, di sini saya akan membuat sebuah kode unik. Kenapa kode unik? Karena ini diperlukan untuk melakukan pencarian. Nanti kita akan membuat sebuah sheet baru yang berupa rekap. Kalau ini kan sebenarnya sudah ada rekap siswa, cuman pembayarannya kan membingungkan nih. Juli berapa, sangat susah untuk melakukan pencarian. Maka nanti akan kita buat sebuah sheet baru berupa hasil di mana dia transpose bulannya ke kanan, nama siswa ke bawah, akan lebih mudah untuk melakukan pencarian. Untuk melakukan pencarian tersebut dan menghasilkan jumlah yang benar, maka kita membutuhkan sebuah kode yang sifatnya unik, yang tidak ada duanya. Kalau saya hanya mengambil kodenya dari nama doang, nah nama kan bisa muncul berulang kali. Anda bisa lihat di sini misalnya. Nih, maka ini tidak unik. Kalau saya mengambil nama dan kelas, ini juga tidak unik karena dia munculnya 2 kali atau lebih tergantung pembayarannya. Maka yang unik adalah pada bulan Juli ya, pada bulannya. Tapi Juli juga kalau kita ambil bulan saja ini juga tidak unik. Maka kita gabungkan ketiga kolom tersebut sehingga menjadi sebuah kode yang unik. Bagaimana rumus penggabungannya adalah sebagai berikut. Semacam ini nih, array formula buka tutup kurung, kemudian kita tambahkan jika, buka tutup kurung lagi, kemudian baris buka tutup kurung, A sampai dengan A sama dengan 1. Jika pada baris tersebut di kolom pertama tidak ada isinya, maka tuliskan judul kolom kode. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kan belum ada judul kolomnya, maka saya tambahkan itu. Kemudian jika pada baris 1 sudah terpenuhi, sudah terisi, kita tambahkan untuk rumus berikutnya. Di baris-baris berikutnya maka munculkan gabungan data. Sini saya kembali menggunakan array formula, jangan lupa buka tutup kurung, saya perbesar dulu ya, buka tutup kurung, kemudian gabungkan dari kolom B sampai B, dan C sampai C, dan D sampai D gitu ya. Ada dan ini tanda gabung ya, concatenate itu ya, ini penggabungannya. Sekarang kita coba rumusnya kita masukkan ke Google Sheet. Oke, kita letakkan pada kolom D di sini, kemudian rumusnya kita pastekan. Oke, sekarang coba kita enter. Nah, di sini muncul error. Coba kita telusuri errornya kenapa. Adanya saling ketergantungan untuk perhitungan berulang. Oke, kita lihat. Kalau pada kolom A ambil, oh ya, di sini karena dia ngambil kolom B, kolom C, dan kolom D. Nah, jadi tergantungan di sini. Maka ini rumusnya adalah keliru karena yang saya maksud adalah dari kolom A sampai dengan kolom A, lalu kolom B sampai dengan kolom B, B sampai dengan B, dan C sampai dengan C. Oke, sekarang kita enter. Ya, sudah muncul hasilnya ya. Ada kodenya di mana ini nama kelas, nama siswa, dan bulan. Nah, ini sudah unik, tidak ada yang menyamai di bawah-bawahnya pada baris-barisnya. Ya, ini saya bold dulu untuk sebagai penanda judul kolom. Oke, pada sheet rekap ini pekerjaan kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan merubah hasil ini ke dalam sheet hasil, di mana akan memunculkan bulan secara transpose. Baik, ini saya ganti nama dulu menjadi hasil. Oke, untuk kolom hasil di sini saya akan memerlukan data seluruh siswa dan kelas-kelasnya. Nah, ini bisa kita copy paste saja atau kita ambil dari file lain berupa daftar siswa, atau Anda bisa hubungi TU atau ambil data dari Dapodik juga boleh. Intinya adalah begini. Di sini ada kelas, kemudian ada nama lengkap, lalu bulan.
Hasil semacam ini, ada kelas, nama lengkap dan seterusnya. Nanti kita tinggal mengisikan saja untuk untuk kelas dan nama lengkap. Saya sudah punya file lain yang berupa kelas dan nama lengkap, akan saya ambil dan saya paste ke situ. Ya, ini sudah muncul hasil kelas dan nama lengkapnya. Berikutnya, rumus inti dari sheet hasil ini adalah bagaimana menampilkan pembayaran siswa untuk siswa tertentu di kelas tertentu pada bulan tertentu. Kalau dia belum bayar munculnya 0 gitu ya, atau kosong deh, kita kosongkan saja. Kalau dia sudah bayar, berapa jumlah pembayarannya akan dimunculkan di sini. Kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, yang ini ya. Tampilkan urutan jatah. Jika error di sini maka munculkan 0. Jika error, tapi kalau nggak error, ini kondisinya, cari dari ya, VLOOKUP, VLOOKUP, cari dari, kondisinya adalah, kata kuncinya adalah A2 kelas, gabungan dari kelas, kemudian digabungkan dengan nama lengkap dan digabungkan dengan bulan. Kemudian carinya di mana? Cari pada sheet rekap dari kolom D dan E. Ya. 2, ini tandanya kita ngambil indeksnya dari mana? Karena yang kita ngambil pencariannya adalah kolom D dan E, maka dia ngambilnya 2. Kalau kita A, B, C, D, E, maka indeksnya munculnya di sini adalah 5. Oke, false ini artinya apakah yang akan kita cari tadi ini rekap ini dia diurutkan datanya. Nah, karena datanya nggak urutan kan, datanya acak-acakan tadi, maka dituliskan false, artinya tidak diurutkan. Jika dia tidak ada hasilnya, maka munculkan 0. Ya, nanti akan kita coba. Sekarang saya jelaskan dulu di sini rekap, kenapa ngambilnya rekap D dan E. Oke, kita kembali ke file rekap. Nah, yang saya perlukan hanya kode ini, kolom D, dan jumlahnya kolom E. Maka saya hanya mengambil D dan E. Baik, kita coba langsung saja ya ke sini ya, ke hasil. Tadi rumusnya yang ini. Saya copy saja. Oke, saya letakkan pada Juli. Kemudian di sini saya paste saja. Array formula error. Oke, ini adalah gabungan ya. Perhatikan gabungan dari kelas dan dari nama lengkap, serta ini adalah dari si bulan Juli. Di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada tanda dolar-dolarnya nih. Nah, dolarnya di depan A, Artinya adalah yang kita kunci adalah kolomnya. Kolom A kita kunci. Sedangkan barisnya tidak kita kunci. Jadi nanti karena di sini array formula, tampilkan urutan data, dia akan membaca ke bawah, maka dia nanti akan otomatis membaca A3, B3 dan seterusnya. Ingat ya, ini yang dikunci adalah kolomnya. Berikutnya, yang di sini ini yang kita kunci dengan tanda dolar. Yang kita kunci di sini adalah barisnya, yaitu baris pertama, sehingga kolomnya nanti akan berubah. Kalau dia di kanan, kita tarik nanti formulanya, kita geser ke kanan, begitu ya, kita copy kanan, otomatis dia akan membaca D1 dan seterusnya. Kolomnya tetap A2, tetap dia membaca gini, 1 Raden Adele untuk bulan Agustus, 1 Raden Adele untuk bulan September. Nah, begitu seterusnya. Lalu bagaimana cara membuat penguncinya ini? Anda bisa menekan tombol F4 pada keyboard. Baik, saya contohkan, ini saya tekan tombol F4. Nah, ini adalah kondisi normal, tidak ada yang dikunci A2A, sehingga nanti dia akan berubah secara fluktuatif, berubah sendiri jadi, kalau ke bawah jadi A3, A4 dan seterusnya. Kalau ke kanan akan berubah menjadi B2 dan seterusnya, tapi ini biasanya tidak akan jalan, maka perlu kita kunci. Kita kunci yang pertama, saya tekan F4 1 kali. Oke, Anda bisa lihat di sini dikunci dua-duanya, yaitu pada kolom dan pada baris. Sehingga ini nilai tetap yang tidak akan berubah-ubah, ke bawah ke atas dia tetap membaca pada A2. Nah, saya F4 sekali lagi. Ini adalah yang dikunci barisnya, sama seperti bulan tadi. Jadi kalau ke kanan ini oke, tapi kalau ke bawah tidak. Lalu kunci sekali lagi, pakai F4 sekali lagi. Tak. Nah, ini yang awal. Yang dikunci adalah pada kolomnya, barisnya tidak. Begitu ya. Oke, kita coba rumusnya, kita enter. Iya, sudah muncul tuh uangnya tuh. Oke, pembayarannya sudah muncul sampai dengan bawah, sudah terisi semua. Ini yang belum membayar 0000 gitu ya. Kita cek terus dulu. Oke,
Nah, ternyata di bawahnya masih 000 juga nih, maka ini rumusnya kita perbaiki deh, kita rubah yang bagian atas tadi, jangan munculkan 0, tapi kita munculkannya kosong. Oke, pengisian kosongnya adalah dengan petik 2, petik 2. Oke, enter saja. Sip, maka seharusnya tidak ada lagi 0. Nah, itu kosong-kosong berarti dia belum bayar. Nah, sekarang rumus ini tinggal kita copy saja ke kanan. Letakkan kursor pada posisi di sini, di pojok sini. Nah, sehingga merubah tanda plus begitu, plus yang tipis ya. Kurus kita tarik sampai dengan ke bulan Juni. Secara otomatis seluruh kolom akan terisi. Oke, nah kita lihat di sini ini masih kosong, apakah tidak ada isinya? Oh, ini ada, hanya saja dia kan belum melakukan pembayaran. Nah, contoh nih, ini yang sudah melakukan pembayaran full selama 1 tahun. Di situ muncul datanya. Baik, sebenarnya ini sudah bisa dibuat jadi pelaporan, hanya saja Google Sheet ini kan sangat gampang diedit, dalam artian kita klik kemudian kita nggak sengaja ke delete atau pencet apa begitu ya, datanya akan hilang. Dan yang kedua, ini memfilternya rada susah, kita melihat secara urutan kelas-kelas. Namun kalau saya akan memfilter kelas tertentu, siapa saja yang sudah bayar dan berapa jumlah penerimaannya, ini juga akan lebih menyulitkan. Maka di sini saya akan mempergunakan Google Data Studio sebagai visualisasi untuk menampilkan data ini. Alasannya adalah yang pertama, dia sifatnya read only. Kita nggak bisa ngerubah data itu karena sifatnya hanya berupa mirror, tampilan saja dari Google Sheet. Yang kedua, tampilannya juga akan lebih mudah, lebih enak. Dan yang ketiga, dia filteringnya sangat mudah. Baik, ini video kita yang kedua mengenai pengelolaan Google Sheet ya. Sebelumnya kita uji coba dulu, kita akan mencoba menginputkan satu siswa lagi di sini, apakah sudah masuk datanya langsung pada rekap hasil. Nah, kita ambil 4 Kiai Haji Dewantara misalnya, kemudian saya pilih berikutnya, kemudian saya pilih namanya misalnya si Helen Apeliasari, kemudian saya klik berikutnya. Saya pilih dia sudah membayar bulan apa, Juli, dengan jumlah pembayaran sebesar 100.000 misalnya. Nah, di sini ada pilihan 175, 50, 25, ini karena disesuaikan dengan kondisi siswa. Ya, kalau yang 0 ini adalah siswa dengan subsidi, istilahnya. Sekolah memberikan subsidi, siswa tidak perlu bayar SPP. Baik, kita kirim. Helen tadi namanya ya. Sekarang kita cek apakah si Helen ini sudah masuk pada rekap hasil. Oke, Helen. Oh, kelewatan. Nah, ini Helen sudah langsung masuk, nilainya 100. Oke, coba cek sekarang, kita akan menginputkan untuk yang Indazil deh. Sekali lagi, kita cek. Nah, Dewantara, berikutnya kita pilih Indazil, berikutnya pilih Juli, pembayaran 100.000, kirim. Oke, coba kita cek. Oke, masih proses. Ya, sudah muncul. Oke, berarti hasilnya ini Google Sheet pengolahan datanya sudah sip. Baik, kita akhiri untuk video yang kedua ini. Kita jumpa lagi nanti untuk video yang ketiga, Google Data Studio. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.